Muka udah berminyak. Merak. Enggak dong, kayak nyetir di Eropa nih. Akhirnya, selamat pagi. This is the day. Hari yang kita tunggu, tanggal 23 Desember 2021. Yes. Akhirnya kita berangkat. Akhirnya kita berangkat. Kita kantor. mau berangkat kerja. Mau liburan tapi tetap harus nuntasin kerjaan dulu. Jadi berangkat nanti sore, paginya tetap masih produktif gitu ya. Hari ini kita masih ada lot kerjaan juga, Ya. dari pagi sampai siang dan Ya. sore kita baru free, baru kita siap-siap mau berangkat. Gitu ya. Gimana persiapan kita? Sepertinya udah direkap juga dari sebelumnya persiapannya. Ya. Terus Mobil udah 60%, 80% siap. 100% dong, gimana sih mau berangkat masih Bukan 80%? kondisi kasurnya. Oh, maksudnya ngedekor isi mobil udah, tapi kalau teknis persiapan sudah. mobil udah 100%, perbengkelan Udah. dan mesin semua sudah kita cek semuanya ya. Oke. Nanti sore kita berangkat karena ini kita kena ganjil genap, jadi mungkin kita nggak akan masuk tol dari sini, kita akan cari jalan-jalan Jalan yang nggak kena ganjil genap. betul Ya. sampai ke masuk ke dalam tol. Jadi sekarang kita mau berangkat ke tempat masing-masing, Ya, pecah. ke kantor masing-masing. Baru habis itu kita ketemu dan ngumpul lagi di rumah ini, baru langsung berangkat ke Merak. Betul. Ke kantor. Anaknya kemana? Ke daycare tetap ya. Oke, see you. Bye. Bye. Well, Hai, ketemu lagi nih di hari yang paling kita tunggu. Yes, kita berangkat akhirnya. Bener kan ini berangkat? Ini Bener-bener bukan berangkat. Bukan persiapan bukan lagi. persiapan, Iya. persiapan. Ini pasti berangkat. Yes, ini hari Kamis Ya, tepatnya. tanggal 23 Desember 2021. Dan masih ada pekerjaan yang nggak bisa kita hindari sama sekali. Izin juga nggak bisa, cuti juga nggak bisa, bahkan izin pulang cepat juga nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Ya, jadi ada banyak sekali skema namanya ini video masih persiapan dong. Iya juga Belum sih. berangkat. Tapi seenggaknya udah ada keberangkatan lah walaupun malam ya. Ya, benar. Jadi ada banyak sekali skema yang kita jalani di hari ini Ya. ya, yang kita udah meetingin di hari-hari sebelumnya dari mulai kita berangkat naik apa, terus gimana, kamu nunggu di mana, aku nunggu di mana, ketemu di mana, ya. Jadi ini Bapak lagi mau ngambil Motor, ya. Ya. Ini parkiran motornya nih, parkiran motor sejuta umat. Jadi kondisinya aku ada virtual event di kantor. Yes. Aku juga virtual event juga di studio Di ya. studio. Jadi- Ketahuan ya kita berdua anak event deh ya. Jadi kita sama sekali nggak bisa izin nggak masuk atau pulang cepat juga nggak bisa karena ada ini harus kita yang ngerjain gitu. Betul. Nah kita di sini ngambil motor. Karena motor tidak mungkin taruh di parkiran kita Iya. selama 14 hari kita. Ya Gitu. Jadi biar lebih aman titip di kantor aku aja dah. benar karena di tempat tinggal kita parkiran motornya bersama dan kayaknya nggak aman buat ditinggal lama deh. Dan akan kena denda juga kalau nggak dikeluarin. Tapi rutenya adalah dari rumah kita nganter Canon Ke daycare dulu. ke daycare. Yes. Habis itu nganter Aku ke studio. ke studio. Ke Sudirman kan. Oke. Habis itu Nah, dari sini langsung kita lompat ke kantor kamu buat nitip motor. iya, jadi papa Kenan tuh ke kantor aku, walaupun aku nggak di kantor, aku dari studio untuk ngedrop motor. Jadi rutenya adalah setelah nitip motor di kantor Mama Kenan walaupun orangnya nggak ada, lanjut ke kantor sendiri. Naik apa? Naik Gojek. Ini naik Gojek pertama di tahun 2021 kemarin loh. Itu juga aku yang mesenin loh. Iya. Oke, dan ternyata Jakarta di tanggal 23 Desember 2021 ini H-2 menuju Natal ya. Iya. Udah lenggang, Lenggang banget. udah lowong gitu.
Jadi nggak banyak mobilisasi penduduk Jakarta. So iya. Jadi mungkin udah ada yang WFH, udah ada yang libur, dan bahkan kita pun kalau nggak kena load di tanggal ini udah berangkat juga. Udah berangkat dari kapan tahu? Kemarin juga sih. Tanggal 18 kali berangkat. Colong start gitu ya kan. Dan ya, cukup menikmati sih perjalanan di Jakarta yang lowong ini gitu. Yes. Sebenarnya sih acaranya mulai jam 1 siang. Cuma karena ada butuh beberapa persiapan, jadi harus datang duluan dan persiapan yang lainnya. Oke, dari sini kita main cepat aja ya. Nah, ini ada lobi kantorku dan ada pohon Natal ya, namanya juga vibes buat Christmas ya. Ketupat ya. Dan akhirnya sampai juga di detik-detik kita mau ngejemput Canon. Intinya tadi itu kita kerja sampai hampir maghrib ya. Iya. Kita pulang itu udah maghrib, naik taksi balik ke rumah dulu. Iya. Ya kita mandi, terus masukin barang lagi, final preparation lagi. Baru kita berangkat keluar dari apartemen untuk ngejemput Canon ke daycare. Kenapa kita nggak jemput Canon dulu, baru ambil mobil atau persiapan di rumah? Karena akan banyak sekali distraksi dengan anak itu. Jadi pokoknya jemput anak langsung jalan udah gitu. Kalau dia ikut tuh kayak udah bakal banyak lagi waktu kebuang gitu. Jadi kita amanin dulu rumah, kita amanin dulu tas-tas dan bawaan, kita amanin dulu mobil, baru kita jemput Canon di daycare-nya. Betul. Masih ada juga ini jatah makan aku di event di bawah, nasi Bali. Oh iya, lumayan kan, emang kita belum makan di sini. Iya, kita makan di jalan kan. Iya, makan di jalan karena buat menghemat waktu juga dan biaya sih. Dan ini kondisinya di jam 7 ya? Iya, 7:30 gitu udah sih. 7:30 lah. Kondisinya adalah tempat kita jemput Canon tuh masuk gang dan lumayan gelap. Jadi maaf banget kalau gambarnya agak gelap dan juga apa ya, koral-koral sedikit lah. Ditambah lagi emang ini baru hujan gitu. Oh iya benar. Jadi kayak gloomy gitu loh. Iya. Kayak juga masih basah. Nah ini kan Mama Canon turun buat ngejemput Canon. Nah persiapan buat menyambut kedatangan Canon. Nah ini anak yang kita jemput buat tim hore selama perjalanan nanti. Agak bingung sih dia pertama kali masuk ke mobil nih. Ini kondisi mobil yang surprise buat Canon karena dia nggak tahu kalau kita sudah mendekor mobil sedemikian rupa ya. Kursi belakang ini udah jadi kasur buat dia selama 4 hari ke depan. Dan dia tahu nggak sih kalau kita jemput ini langsung berangkat? Dia tahu. Oh, that's why kita ya. nggak jemput dia untuk bawa ke rumah karena dia sudah over excited kan mau berangkat okay. gitu. Dia udah tahu ya kalau ini kita jemput dia langsung berangkat. Yes. Oke, Mama Canon udah masuk ke mobil. Kita langsung berangkat. Oke, let's go. Tapi bentar. Apa lagi? Itu kamu nyari apa lagi sih? Katanya mau langsung berangkat. Aduh, ini bener-bener deh, ya. Dia kira tuh kita berangkat tuh langsung kayak mau nyampe. Jadi dia tuh udah ada satu kostum khusus untuk dia pulang ke kampung. Ya ampun. Jadi dia tuh katanya udah dari hari tuh pengen banget pulang ke kampung, ke Siantar. Itu harus pakai rompi boboiboy, topi boboiboy, sama gelang boboiboy. Gitu. Itu mau langsung dipakai di sini. Mau langsung dipakai sini, dia nggak tahu 4 hari lagi baru nyampe. Makanya begitu naik mobil, itulah benda pertama yang langsung dia minta ya. Betul. Makanya nih Mama Canon langsung
langsung ngobrak-ngabrik. Yes, bongkar semuanya. Sempet khawatir juga sih kalau itu ketinggalan di rumah gimana ceritanya. Ya balik lagi kita, nggak kalah kita. Begitu nemu langsung dipakai tuh. Yes, langsung dipakai Rompi. jaketnya, si rompinya, terus gelangnya, udah aman deh semua ya? kuasaannya langsung. Oke, udah aman semua. Oke. Kita berangkat lagi. Bentar. Astagfirullahaladzim. Lupa. Kita atur dulu nih, biar lebih afdol gitu, biar kayak YouTuber traveling yang lainnya. Kita atur dulu dong, set dulu trip A-nya berapa. Oke. Jadi- Itu ada 2 settingan kan ya? Iya, benar. Nah, 3 nih. Odometer, trip A, trip B gitu. Jadi kita mau atur trip yang ini dari masa dari daycare Canon sih titik nolnya. Ya udahlah. Dari daycare Canon itu 0 km, kita mau tahu sampai ke rumah Opung Canon itu berapa kilometer sih totalnya. Satu lagi itu untuk 0 km ke next point kita, ya. betul. Betul. Jadi nggak bolak-balik ngebuka Google Map kita berapa kilometer lagi gitu. Jadi kalau di Google Maps sih dari Jakarta Medan berapa, 1.800-an sekian ya. Iya, 1.800 sekian kilometer. Nanti kita mau tahu exactly-nya berapa sih, tepatnya berapa. Yes, betul. Udah ya, sah nih. Udah, saya ini kan udah jalan tuh. Oh iya. Kita mau jalan. Kita berangkat lagi. Dan masih gerimis-gerimis juga. Gini terus aja. Dramatis loh ini. Dan karena ini posisinya di hari Kamis, yaitu tanggal 23, ya itu masih tanggal ganjil dan mobil kita adalah plat genap. Jadi kita nggak bisa langsung masuk tol dari daerah Pramuka. Iya, ini masih jam 7:30 karena Ya, ganjil bener. genap itu kan Sampai jam 9. sampai jam 9. Jadi kita agak banyak putar-putar arah jalan sampai akhirnya kita baru masuk tol itu di Kebonjeruk. Iya. Ya. Jadi kita menghindari ganjil genap sampai muter-muter dan kena macet. Baru sampai di Kebonjeruk, tol Kebonjeruk, baru kita hajar langsung ke tol Merak. Yes, masuk Kebonjeruk itu kita udah hampir jam 9. Kita lanjut aja langsung ke Merak kali ya. Oke. Oke, make it fast. Kita langsung Oke, selamat datang di jalan tol yang hujan, macet, ngantuk, capek. Ini kita kayak berasa bener-bener ditemenin sama orang-orang yang pulang kampung gitu. Iya sih. Kita kira itu mereka akan menemani kita sampai nyampe ke Merak gitu. Enggak, ini pada pulang kantor juga, habis pada kerja. Kita salah ngambil jam sih kayaknya. Ya sebagian kita juga sih yang mau mudik, tapi Betul. nggak banyak, cuma emang jamnya aja yang macet padat gitu. Dan di sini juga kita masih berkeinginan untuk pulang kampung, untuk nyebrang, tapi kita belum punya tiket di sini. Belum berani buat beli tiket karena kondisi jalannya begini. Ini masih di mana ya? Karawaci nih, masih terang-terang begini, masih banyak billboardnya sih kayaknya masih Karawaci. Yes, akhirnya sampai juga di gerbang tol pertama ya. Betul. Iya kan? Oke, gerbang tol pertama setelah kita tadi macet-macetan. Yes, setengahnya setelah macet-macetan tadi itu kita kayak ada angin segar lah. Oh, macetnya cuma gara-gara masuk pintu tol doang gitu kan. Berarti lewat bayar tol Cikupa udah aman gitu kan. Maunya sih gitu. Ya, selamat datang di gerbang tol Cikupa dan kita berharap kemacetan selesai. Tapi ternyata ternyata ada macet lagi yang lain dengan alasan yang lain lagi, bukan karena pintu tol, dan itu lumayan panjang banget yang ngebuat kita akhirnya masih ciut nih untuk beli si tiket. Iya, mendingan jangan deh, nanti aja, nanti sabar daripada angus. Ini udah apaan sih? Sumpah, pada saat kita masuk ini udah lewat bayar tol Cikupa ya. Udah sampai ke ngelewatin rest areanya Serang Balaraja yeah. gitu-gitu. Tiba-tiba ini jalan tol stuck. Kayak yang kalian lihat di layar sekarang ini stuck
Dan ada kabar yang itu adalah dari mamaku sendiri yang udah nonton berita, ngikutin berita. Ya katanya sih udah nonton berita. Wih, hati-hati di Merak itu rame banget antriannya sampai keluar pelabuhan, saking banyaknya orang yang mau nyebrang. Terus ngelihat ini rame kayak begini dari mulai Serang, kita ngerasa parah nih, gawat nih, kayaknya bakal macet merayap sampai masuk Merak. Padahal dari Serang ke Merak itu kan tinggal dekat lagi kan? Deket Serang, lagi. Cilegon, Merak itu tinggal dekat lagi. Tapi ini benar-benar, jadi posisinya kita tuh berangkat dari Pramuka itu udah jam 8 ya. Ini udah hampir jam 10, setengah 11. Kita belum nyampe juga guys di Merak. Jadi meleset kita. Iya, estimasi itu 2 jam setengah sampai 3 jam lah gitu. Ini udah hampir 3 jam lebih, kita masih kejebak macet di sini. Apakah benar-benar ini antrian untuk masuk ke kapal Merak? Kita sih ngeliat di Google Map macetnya lumayan panjang. Panjang banget, merah semua. Dan kita ngikira ini bakal macet sampai Cilegon, sampai Tol Merak, sampai masuk pelabuhan atau sampai Palembang mungkin, boleh lah. Jauh amatnya sampai nyebrang laut ya macetnya ya. Tapi ternyata enggak ya. Ini ternyata udah lewat dikit tol Cilegon, apa sebelum Cilegon ya? Sebelum Cilegon. Sebelum Cilegon ternyata ada satu truk yang tergelincir di sebelah kiri, ingat nggak? Oh iya. Itu yang bikin ini akhirnya macet total sampai ke belakangnya. Itu satu truk yang kebalik. Beda-beda, ada truk yang kebalik, ada truk yang mogok. Ada dua sih, benar. Dua. Jadi di sebelah kiri sebenarnya, cuma karena titiknya deket-deketan jadi macetnya lumayan gitu. Jadi karena posisinya kita masih belum membeli tiket ferry, ya benar. Ya, kita masih bingung nih, kita beli apa enggak. Kita tuh perasaan kita tuh kayaknya aman beli di Balaraja. Benar. Ternyata ke Balaraja ini macet, jadi kita tahan nih, masih belum beli. Jadi ibaratnya kita udah mau nyampe ke Merak, kita masih belum megang tiket. Tapi aku udah terus mantau sih, jam sekian udah hilang, jam sekian udah hilang gitu. Jam 11, oke, jam 11 nggak bakal kekejar nih, kita masih di sini gitu. Sampai akhirnya kita nyampe di Merak itu jam setengah 12. Enggak, setengah satu. Oh, kita nyampe di Merak tuh jam setengah 1 ya? Nanti kayaknya ada jamnya deh. Dan kita baru beli tiket itu bener-bener udah keluar tol Merak ya. Udah di pinggir jalan, di nanti pinggir nanti jalan. ada gambarnya. Jadi di kemacetan tol ini, kebayang gak sih kita bangun dari pagi, terus berangkat kerja, nggak bobo siang, nggak tidur siang, terus juga jemput Kenan, terus macet-macet di dalam kota, berharap di jalan tol lancar. Dan ternyata kita kena macet juga. Jadi di sini aja kita udah ngantuk banget sebenarnya. Kalau muter balik ya nggak lucu juga sih, belum keluar tol, belum sampai mana, masih Pulau Jawa tapi udah muter balik buat istirahat, kan konyol. Emang terang. lumayan. Kita udah hampir 1 jam di sini di tol Serang. Ini tol Serang Barat. Hampir masuk ke Cilegon Timur sebenarnya. Ya, jadi kita lihat di Google Maps sih lumayan panjang nih. Lumayan panjang karena titik akhir macetnya adalah Pelabuhan Merak. Iya. Yang kita lihat di Google Maps tuh dari Serang ke Merak. Aduh, kayak nyetir di Eropa nih. Dari Serang ke Merak itu kurang lebih 29 sampai 30 km. Cuma kita lihat di Google Maps sih tadi hampir 1 jam. Cuma ini kita di sini stuck udah hampir berapa? Satu jam juga ya. Ngantuk pasti. Cuma kalau mau istirahat konyol banget. Masa masih di dalam Pulau Jawa kita istirahat, kan nanggung banget gitu. Kalau mau istirahat ya di kapal feri. Besok pagi nggak? Terbalik. Di kapal feri istirahat atau di rest area tol Palembang gitu. Di sini konyol banget. Sebenarnya kita kayak kurang mengikuti berita terkini tentang arus mudik. Natal tahun baru 2021 ya. Ternyata hari ini tuh parah banget macetnya ke arah Merak, dan bahkan dari tadi malam
ada kabar bahwa antrian untuk masuk ke Pelabuhan Merak itu sudah mengular, asik, mengular dari mulai sebelum keluar tol Merak gitu. Dan kita tahu itu setelah kita di dalam tol. Dan kenapa kita di tol Cilegon Timur? Iya. Yes, akhirnya kita ada secercah harapan buat sampai di Pelabuhan Merak. Ini adalah lancar pertama ya. Ya, lancar pertama, benar sekali. Ini lancar pertama dan kita berharap nggak bakal ada macet lain di depan loh. Karena kita agak sedikit trauma dengan kemacetan tadi di tol Serang menuju Cilegon dan menuju gerbang tol Merak ini. Alhamdulillah lancar, ramai dan udah nggak gerimis lagi sih. Karena sebenarnya semangat kita tuh sempat hampir patah ya. Karena kita berangkat kan tanggal 23. Bener. Ini udah hampir tanggal 24, kita masih di Tangerang juga. Masih di jalan tol, ya ampun. Betul ya. Kita berharap tuh tanggal 24 kita udah ya somewhere di Sumatera lah, di mana. Benar. Well hey, ini sudah hampir tanggal 24 kita masih di dalam tol. Masih di aspal yang sama. Betul, masih belum berubah dari Pulau Jawa. Nah, pas bayar tol di gerbang tol Merak ini, kan macet ya, kayak gini nih macetnya nih. Ada ini nggak sih perasaan apa ya, takut juga ya setelah gerbang tol Merak ini masih apalagi macet, kayak bakal obstacle apa lagi nih? Apalagi gitu. ya, udah plong lagi kayak tadi barusan atau masih macet lagi nih sampai gerbang ke pelabuhannya gitu. Ya lumayan makan waktu juga sih di gerbang tol Merak ini, cuma Yes. Lumayan ngalir lah, nggak sempet stuck karena emang ngantri buat bayar tol aja. Dan gerbang tol Merak ini biayanya adalah Nggak tahu. ya lihat video YouTube yang lain lah, kita nggak tahu. Kirain mau nginfoin ya Pak ya. Nggak tahu kita juga. Kita tuh nggak cocok buat jelasin ini biayanya berapa, ini tuh pengeluarannya berapa, kita nggak. Tapi kan di tahun lalu kita ngejelasin. Iya, itu juga nggak cocok, nggak bakat gitu. Oke. Makanya nggak usah berusaha buat jadi itu gitu. Iya, oke, baik. Karena kalau kita nonton video yang lain kan, oke, keluar tol gerbang Merak ini biayanya adalah sekian gitu. Back sound, iya gitu. Sekian, sering gitu. Ada suara backsound uangnya gitu. Cuma ya udahlah, siapin aja uang yang banyak, bayar tolnya, selesai gitu. Dan begitu keluar dari tol Merak, kita masih punya PR besar, yaitu kita belum beli tiket online buat kapal feri ekspres. Betul. Jadi di sini kita melipir untuk ya kita masih mikir dulu kita mau beli melalui apa sih toko-toko itu? Apa? Toko yang banyak loh di pinggir jalan yang di Merak itu. Agen-agen gitu. Ya, agen-agen penjualan tiket kapal feri. Atau kita beli di handphone. Dan ternyata pilihannya adalah kita melipir sendiri, beli laptop. Beli laptop. Nggak di handphone juga. Karena di agen-agen yang lain kita rame juga ternyata pembeliannya. Banyak mobil pribadi yang juga ngebeli di agen-agen pembelian tiket kapal feri. Betul. Dan ini kondisinya adalah jam 1. Jam 1 malam. Oke, Mama Canon buka laptop dengan mobil minggir di pinggir jalan. Canon lagi tidur. Oh ya, informasinya buat harga tiket kapal feri ekspres kita waktu itu berapa sih? Ini masih ingat nggak? Lupa, 630. Masa? 600-an? 630 apa 580 ya? Jauh banget, 630 sama 580. Oke, 600. Iya, 600 sih, 600. 595 enggak? Enggak, 630. 600 tank? Iya. 630? Iya. Ya segitu lah pokoknya. Iya, segitu lah pokoknya. Karena itu ya eksekutif kan. Iya. Tadinya kita mau yang regular sih. Cuma ya gitu. Udah jamnya dini hari, terus juga takut perjalanannya lama, terus juga saingannya juga truk-truk dan segala macam. Jadi ya udahlah ya, rugi dikit lah. Dengan harga berapa? 600? 630. Masa sih? Mahal banget. Iya,
Bukan 595 berapa gitu? 585 apa ya? Gitu-gitu deh pokoknya. Ya segitulah. Dan setelah kita buka Verizi, kita kan udah jam 1 tuh. Kita kira ada kapal ya setengah 2, jam 2 gitu kan. Seenggaknya ya nggak nunggu-nunggu lama banget di dermaganya. Ternyata yang available adalah jam setengah 3. Wah, masih jauh. Masih 1 jam setengah lagi. Iya. Dan kita lupa tadi info di awal deh. Apa tuh? Kalau kita berangkat ini tetap tes antigen dulu. Oh iya, benar. Tapi cuma aku sama pakaian doang. Karena kan waktu itu peraturan yang kita baca di jkt.info. Iya. Kalau anak di bawah 6 tahun masih tidak diharuskan untuk antigen dan juga bukti vaksin COVID-19 ya kan. Jadi kita udah siap-siap untuk bawa surat antigen kita dan juga surat vaksin segala macamnya. Dan bener aja, jadi kita masuk ke area dermaga yang eksekutif, itu ada abang-abang nggak sih yang nanyain? Aku nggak tahu itu dia mau meriksa. Abang. Beneran gak sih abang? Iya, beneran. Jadi kita tuh nggak tahu. Dia cuma nanya, udah ada antigen, gitu kan? Oh udah. Nah kita nggak tahu dia itu mau meriksa atau mau nawarin, dia tuh makelar. Iya. Karena Atau kalau kita belum antigen mau ditawarin antigen. Iya bener, gitu. makelar. Karena kan katanya kan dipersiapkan 24 jam kan di dalam dermaganya, Iya. gitu. Dan kita kondisinya udah antigen. Tapi kan tadi nggak diperiksa. Tapi nggak, cuma ditanya doang. Udah. Terus nggak diminta kertasnya, nggak diminta apa, ya udah lewat gitu aja. Nyesel kan darinya antigen. Dan gitu bilang udah aja udah. Dan lagi-lagi walaupun ini untuk udah kedua kalinya, kita tetap disasar lagi nggak sih ini? Masuknya lewat mana? Tetap nggak ada arah. Iya bener. Nggak tahu ya kenapa ya kondisi Pelabuhan Merak lebih ramah arah Bakauheni nggak sih? Iya, Bakauheni itu lebih kayak simple, ringkes gitu. Pas kita mau masuk udah gitu. Dari pos pemeriksaan sampai ke kapalnya tuh ringkes banget jalurnya. Ini kita udah kedua, terus ya sama-sama malam sih, waktu itu juga malam. Tapi masih aja bingung, ini belok mana ya? Ini kanan kiri ya? Karena emang gak ada arahnya gitu. Gak ada. Jadi gak ada yang bisa kita inget waktu itu kita mana gitu. Sama aja kayaknya sama belokannya. Gak ada tanda panahnya, gak ada arahnya, gak ada yang navigasiin juga. Betul. Gak ada yang jaga juga. Tetap aja kita salah. Dan akhirnya kita masuk sekitar jam 1 lewat 5 atau 10 menit ke sini. Dan bener aja area parkir untuk kita nunggu itu masih kosong melompong karena kapal sebelum kita baru berangkat. Iya. Kita mobil paling depan, ingat nggak? Bener. Dan paling depan atau antrian awal lah. Antrian awal lah pokoknya ya. Karena karena kapal feri yang kita incer baru banget berangkat. Jadi karena emang ini masih sepi banget, kita mobil pertama yang terdepan, yang kalau itu pintu dibuka kita adalah baris pertama yang berangkat. Iya. Kita sempat matiin mesin dulu untuk istirahat. Lumayan sih merem. Karena udah lelah banget kan. Iya, udah ngantuk banget nih kondisinya di sini. Betul. Jadi intinya hampir 1,5 jam sebenarnya dari waktu kita nyampe sampai kita bisa masuk ke kapal. Jadi kita ada waktu sekitar 60 menit untuk istirahat. Lumayan matiin mesin di situ. Bahkan nih, saking si bapak sopirnya ini terlelap, kita sempet sampai diklaksonin ya. Iya bener. Karena ternyata itu pintu dermaga udah dibuka, jadi yang depan kita tuh udah maju duluan, kita harus tidur, jadi sampai woi maju gitu. Sampai diketok jendelanya lah. Iya bener. Jadi kita masih merem, mobil depan udah maju, jadi kita ya kaget gitu bangun, oh iya udah maju. Langsung masuk kapal.
Yes, akhirnya kita masuk kapal lagi nih. Kita kira kapalnya bakal sama, tapi Iya. ternyata pas kita nyampe ke atas keliling tuh kayaknya fix beda sih sama kapal tahun lalu. Ada ini nggak sih apa perasaan deg-degan lagi pas masuk kapal Sama, di parkiran ini? iya kayak deg-degan lagi gitu. Padahal tahun lalu kan udah ya, harusnya ya biasa aja. Cuma kita jadi berangkat ya, kayak gitu loh. Terus aku makin deg-degan lagi tuh pada saat yang udah di tengah-tengah laut, terus udah gak ada lampu-lampu. Jadi kayak nungguin kapan nih nyampe daratnya gitu. Gak berasa Kayak lama. serem gitu. banget tau gak sih kalau tengah-tengah gitu. Apalagi hitam semua kan gelap tuh. Jam berapa? Masih jam 2:30 pagi. Kalau mobil kita naik kapal feri terus nyari parkir tuh kayak udah oke, sah nih kita berangkat. Nggak bisa balik Nggak nih. bisa, nggak ada putar balik lagi nih, nggak bisa nih. Mau nggak mau kita harus jadi berangkat ke Medan, berangkat sendirian satu mobil. Dan kondisinya nih jam 2:30, drivernya ngantuk banget sebenarnya. Hati nurani sih pengennya di mobil aja deh gitu, tidur aja. Cuma pas kapal ferinya datang dan mobil kita masuk, Kenan lagi seger-segernya. Karena dia udah tidur dari mulai jalan tol masih tadi. Jadi nggak mungkin lagi suruh tidur gitu. Dia udah antusias banget buat naik kapal feri, sampai udah tidur di jalan tol, udah nyimpen tenaga di kapal feri, mau nggak mau dia harus turun nih gitu. Jadi ya sekali lagi kita yang ngalah. Dan ternyata kapalnya beda ya sama yang tahun lalu ya. Beda. Kita agak bingung buat nyari tempat berteduh di mana nih gitu. Karena emang kayak nyari tempat duduk yang sama kayak tahun lalu tapi nggak ada gitu. Iya, jadi mau nggak mau kita satu sisi kita nggak ada rombongan, kalah rombongan juga sama yang lain kan. Jadi kita cari tempat yang enak buat Kenan duduk ngeliatin suasana kapal. Nyari yang dekat jendela juga. Iya, terus aku juga nyari yang enak buat lumayan kali ya buat merem sebentar. Yes. Akhirnya kita dapat di sini tempatnya. Ini asik sebenarnya sih. Kenan langsung duduk di jendela, ngeliat kondisi ini belakang kapal ya, kalau nggak salah. Belakang kapal. Tuh, walaupun dekat kita ada orang yang udah tidur duluan, tapi Ya udah lah ya. ya udah lah ya, sama-sama mau tidur. Dia sendiri apa nggak tahu sama rombongan, tapi posisi ini cukup nolong kita buat nyimpen tenaga. Dan mamanya Kenan bertugas buat jagain Kenan, dan aku sebagai driver ya merem lah, lumayan nih buat Ya hemat. walaupun nanti pada saat bapaknya nyetir juga aku nggak bisa tidur juga sih, tetap harus bantu jalan. Jadi Iya posisi aku juga. 24 jam tidak tidur waktu itu. Supaya selamat. Iya nggak apa-apa. Ikhlas. Sebenarnya nggak banyak yang bisa kita lakuin di kapal feri kali ini karena satu sisi kita cuma bertiga dan kondisinya udah jam 2:30 lewat. Kita nggak mau juga ngemaksain si Kenan keluar dan akhirnya masuk angin lagi kayak tahun Iya, lalu. bener. Ditambah lagi tuh dek kapal luar tuh masih basah karena habis hujan kan, jadi ngeri licin. Ya, jadi kita cuma satu tempat aja deh, satu titik aja di kursi tadi Betul. buat ngisi atau nyimpen tenaga, dan nggak terasa nggak sih? Nggak Terasa. tahu udah kesampe Yang aja ini agak kapalnya. jauh sih. Yang ini Oh, kita ya? berasa jauhnya bener. Oh, Kayak ngerasa agak jauh ininya sampai dia bener-bener menyendernya itu gitu. oh gitu. Kayak lebih cepat tahun lalu gak sih? Oke. Anda sih tidur, dia gak kerasa oke-oke aja. Nggak terasa karena merem, tau-tau udah sampai ya, cepet juga, padahal lama. Yeay. Muka udah berminyak ya. Mau cuci muka Aduh. tapi lupa gitu karena di dalam pakai masker Takut gitu. airnya air laut ya. Mm-mm. Malah makin lengkap. Kita masih di kapal feri, Ya, tinggal dan nunggu nyendernya aja sih. ini posisinya jam 4 lewat 6 Oh menit. iya. Sudah tanggal 24. Tuh, Aduh, kita semua di luar ekspektasi. ngebayangin jam segini tuh harusnya kita udah di tol Palembang gitu Iya, kan. betul.
Tapi ternyata tadi di Tol Merak tuh asli macet banget. Walaupun mungkin macetnya nggak sampai Merak ya, Iya. sampai kayak pintu tol Cilegon Timur baru deh terurai. Iya, Cilegon Timur. Cuma ada apa ya, truk Truk terguling. beberapa truk yang terguling, tapi di apa ya, hampir deket-deketan gitu. Jadi lumayan macet juga. Jadi dari mulai kita berangkat ngincernya 22.45, terus mundur lagi ya udah deh jam berapa? Habis itu 12.00. Habis itu mundur lagi kayaknya di 01.00. Akhirnya kita dapat di jam 2.30. 2.30. Wow, gila. Tadi sempat nunggu dulu ya. Nunggu sama tidur. Sempat tidur, terus bangun tiba-tiba naik 2:30 tank ya, berangkat. 2:30 tank berangkat. Nggak molor sama sekali. Iya. Habis ini kita mau lanjut ke Tol Lampung Palembang. Iya, betul. Dan nanti kayaknya kita bakal sunrise di Tol Palembang, entah kilometer berapa gitu. Tadi kan kita berpikir bahwa kita akan istirahat di rest area tol Palembang, Iya. ya kan? Tapi ternyata kalau kita udah nyender jam 4 lewat 7, terus nanti kita keluar 10 menit atau 15 menit, udah hampir setengah 5. Kayaknya sayang gak sih? Dan lumayan udah istirahat mulai dari nunggu sebelum naik ke kapal sama pas selama perjalanan tadi. Udah cukup istirahat kan? Mudah-mudahan ya. Jangan gitu dong. Jadi insya Allah kita lanjut ya 4:30, paling mentok nanti kita berhenti sebentar lah di jam-jam 7 pagi ya di rem tol, di rest area untuk sekedar meregangkan otot lagi, buka, terus mengistirahatkan mesin lagi, dan hopefully kita bisa sampai di Palembang jam 10, nyampe nggak sih? Mudah-mudahan ya. 10 pagi. 6 jam. Dia punya istirahat 1 jam dulu di Palembang, terus lanjut lagi ke Jambi, dan nggak kemalaman sampai Jambinya, karena jalur Palembang Jambi itu the best route ever. Cuma yang kita nggak tahu tuh, kita di Palembang mau melipir kemana istirahatnya. Iya, di pempek lagi, pempek Raja Wali. Karena kan kita satu mobil doang nih, jadi agak males nggak sih Iya. gitu kalau cuma bertiga doang. Ya makan di mobil juga bisa gitu. Kalau kemarin kan 3 mobil kita ikut aja gitu. Kalau sekarang kita ya Ikut aja dibayarin. jelas ya. Ini kayaknya udah hampir berhenti sih kita. Ya, kita mau siap-siap keluar kapal feri dulu ya. Ya, sampai bertemu di jalan tol Lampung Palembang. Bye. Bye. Yang aman? Kan bener ini agak lama, tahu nggak sih? Kita hampir 2 jam itu dari mulai berangkat sampai benar-benar menyender dengan sempurna. Ini udah hampir 4:30 pagi. Wow, gila subuh. Lama banget ya, padahal ini ekspres loh. Iya, 4:30 kita nyampe ini. Bohongin. Gimana maksudnya? 1 jam, 1,5 jam paling lama Iya. gitu. Ini 4:30 kita baru nyampe tuh, baru keluar. Makanya kita sempat bingung nih, udah 4:30 masih sanggup apa enggak untuk nyetir nih kita, karena udah 4:30 kita masih belum cukup istirahat. Aku juga sih belum bobo sama sekali. Tapi kan kondisi kita nggak tahu, kalaupun di pelabuhan Bakauheni kita mau tidur di mana, soalnya kondisinya tuh kayak tahun lalu keluar dari kapal Dermaga tol. dermaga langsung dihadapin sama yang nggak ada rest area, yang nggak tahu ya, kita nggak nemu sih, nggak ada tempat buat berhenti, jadi mau nggak mau kita harus lanjut terus, dan deg-degan lagi sih. Wow, ini kedua kalinya loh kita menginjakan di tanah Sumatera gitu. Dan jamnya juga jam-jam gak enak gitu kan. Dan ditambah lagi nih, kalau yang seingat kita dari tahun lalu itu dari mulai masuk tol itu kan ketemu rest area gak langsung ada yang bisa dipakai, Nggak ada yang aktif, nggak ada yang rame. Kayaknya tuh kayak rest area ketiga atau keempat tuh baru bisa aktif, baru bisa banyak yang kita bisa berhenti dan juga istirahat. Nah, pertanyaannya, sanggup nggak kita nih sampai nyampe ke rest area yang ketiga dan keempat itu? Aduh ya ampun. Dan kira-kira kita bakal melipir atau istirahat di rest area yang keberapa ya, atau di kilometer yang mana ya? Lupa sih. Ya pokoknya tahun lalu tuh
beberapa rest area awal tuh nggak aktif ya? Nggak aktif, dan kita juga masih nanya dalam hati Iya. nih, tahun ini ada perubahan apa enggak. Siapa tahu kan setahun berjalannya waktu tuh udah diaktifin semuanya, udah mulai rame, tapi ternyata Nggak ada. enggak juga. Kita ngeliatin yang pertama kedua tuh masih sepi, masih nggak aktif juga, dan akhirnya butuh tenaga yang ekstra banget untuk kita nyampe di rest area ketiga atau keempat, aku lupa. Iya. Ada rest area kilometer berapa gitu, 80 atau lebih ya? Kira-kira segitu. Yes, di situ kita istirahat dari yang masih gelap ini sampai bangun-bangun, itu kaget banget tau. Kenapa? Tiba-tiba udah terang, Udah sunrise ya. udah sunrise. Karena kita agak hati-hati banget buat milih rest area mana yang cocok, yang aman buat kita tempatin buat tidur gitu. Yes, yang pastinya kiri kanan kita harus diramein sama mobil-mobil. Sama truk. Bener, sama truk, iya benar. Jadi harus sering-sering kebangun ngelihat masih rame apa enggak nih mobil. Kalau Iya. udah sepi ya udah lanjut aja jalan lagi, nyari yang tempat yang rame lagi. Terus gitu. ngincer yang ada apa ya, minimarketnya, ngincer yang pom bensin yang aktif. Betul. Oke. Oke, di video bukan persiapan, ini udah fix kita berangkat. Sampai di sini dulu ya. Dengan kondisi kita lagi mencari rest area mana yang cocok buat kita istirahat. Yes, jadi boleh dikatakan ini video berisi hari pertama dan setengah dari seperempat dari hari kedua ya. Karena kan udah pagi hari Oh keduanya. iya, benar. Jadi nggak bisa dikatakan ini hari pertama juga. Bener. Dari mulai sunset ke sunrise ya. Betul. Jadi ini kondisinya sudah tanggal 24 Desember 2021. Yes, H-1 Natal dan Ya. kita udah sampai di Lampung. Bener. Jalan tol Lampung menuju Palembang. Betul. Oke, di next videonya nanti kita akan ngebahas lagi perjalanan kita lanjut dari tol Lampung ke Palembang dan apa aja yang sempat kita explore di kota Palembang. Emang ada explore apa? Explore, emang kita lagi piknik. Enggak lah, pokoknya ada surprise nanti yang Oh iya, yang benar. akan ada dalam perjalanan kita ini. Masih dalam tol ya. Mungkin Masih di rest area, masih di rest area. Jangan kalian yang dengerin dan juga nonton, kita juga surprise sendiri sama hal ini. Ini bukan drama sih. Ini bukan drama, ini Ya, bukan settingan. Bukan Jadi settingan. tidak ada scripting di belakangnya, tapi benar-benar terjadi. Pokoknya yang pengen tahu tungguin terus deh di video berikutnya ya. Ya, bye. Bye bye.